Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah anak-anak semuanya ya. Kalau bebek semuanya, pokoknya bapak anak semuanya selalu mendengarkan ya. Selalu berdoa anak semuanya ya. Selalu berdoa kepada anak semuanya agar anak semuanya apa? Dalam keadaan sehat dan afiat anak semuanya ya. Nah, tentunya bersama keluarga tercinta yang ada di rumah anak semuanya ya. Yuk anak semuanya tetap patuhi protokol kesehatan anak semuanya ya. Nah, alhamdulillah anak semuanya masih bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan belajar apa? Pintar sekali. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam anak semuanya dan budi pekerti. Nah, kelas berapa Bapak? Pintar sekali pertanyaannya. Kelas 6 anak semuanya ya. Nah, tema hari ini kita akan belajar tentang apa? Kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam semuanya. Ya, maka dari itu sebelum kita mulai belajar, silakan anak semuanya persiapkan terlebih dahulu peralatan perlengkapan belajar hari ini. Nah, ya. Sudah siapkah hari ini anak semuanya belajar bersama Bapak? Pintar sekali anak semuanya. Kalau sudah siap, mari. Yuk, kita awali pembelajaran hari ini anak semuanya dengan berdoa bersama ya anak semuanya ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin Allahumma amin. Mari berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak semuanya Bapak sayangi. Nah ya. Selanjutnya anak semuanya untuk tujuan belajaran hari ini apa sih Bapak? Setelah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam, ini anak semuanya. Nah, tujuan belajarannya itu melalui metode saintifik, peserta didik dapat anak semuanya dapat apa sih? Nah, dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Ini anak semuanya. Nomor 1 ya. Menjelaskan kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Yang kedua anak semuanya, peserta didik dapat menunjukkan sikap keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam dengan benar semuanya ya. Silahkan anak-anakku semuanya setelah nanti tahu keteladanan dari Nabi Zakaria, anak semuanya mampu menunjukkan ya sikap keteladanan Nabi Zakaria ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika sudah tahu Nabi Zakaria misalnya nanti seperti ini nanti anak semuanya harus meniru, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita semuanya ya. Benar sekali ya semuanya. Nah, di sini coba yuk kita amati. Nah, gambar berikut ini anak semuanya. Nih, gambar pertama ini anak semuanya. Nah, ada seorang apa? Yang berdoa. Nah, ya Allah, terima kasih atas karunia yang Engkau berikan. Nah, ini anak semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua anak semuanya coba perhatikan. Ini adalah apa? Gambar seorang hamba Allah. Nah, ini sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kaitannya apa sih Bapak dengan kisah Nabi Zakaria? Ingin tahu deh anak semuanya. Makanya kalau ingin tahu, yuk tetap ikuti video belajaran ini dengan penuh semangat ya anak semuanya ya, sampai selesai agar anak semuanya memiliki pemahaman yang kuat, memiliki pemahaman yang mantap. Itu anak semuanya terkait dengan keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Nah, selanjutnya coba ini semuanya cari tahu. Nah, kisah dari Nabi Zakaria alaihissalam sebetulnya bagaimana sih? Nah, Nabi Zakaria alaihissalam ini diutus kepada Bani Israel anak semuanya untuk mengajak umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan anak semuanya. Nah, jadi Bani Israel pada waktu itu ya itu musyrik semuanya. Nah, menyembah apa? Menyembah berhala. Makanya di sini Allah mengutus Nabi Zakaria agar
apa? Mengajak umatnya, kaumnya yaitu Bani Israel agar mau menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan itu. Nah, Nabi Zakaria alaihissalam ini terus berdakwah kepada kaumnya meskipun sudah lanjut usia semuanya. Nah, ya, sudah tua maksudnya dan rambutnya memutih. Berarti sudah tua ya, sudah sepuh beratnya gitu ya. Pada usia lanjut usia ini Nabi Zakaria alaihissalam ini belum memiliki anak semuanya. Ini anak semuanya ya. Ternyata Nabi Zakaria yang sudah lanjut usia ini belum memiliki anak. Nah, pengharapan yang sangat panjang sekali dari Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut langsungnya. Nabi Zakaria alaihissalam yang taat beribadah terus berdoa. Nah, tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Zakaria itu tidak pernah putus asa. Terus saja berdoa. Nah, hingga akhirnya membuahkan hasil langsungnya. Suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Sehingga Nabi Zakaria alaihissalam itu memperoleh anak walaupun usianya telah tua, lanjut usia. Anaknya itu diberi nama Yahya, nanti Nabi Yahya semuanya ya. Nah, sebagai manusia Nabi Zakaria alaihissalam ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung dari generasi ke generasi sepanjang Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Ini semuanya. Ya, tadi kan sudah lama ya, sudah lanjut usia semuanya bahwasanya siapa? Nabi Zakaria belum memiliki anak. Tetapi karena Nabi Zakaria tidak putus asa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa semuanya? Nabi Zakaria diizinkan oleh Allah, dikabulkan doanya, akhirnya mendapatkan anak, diberi anak semuanya. Yang anaknya adalah diberi nama Yahya yang kelak menjadi Nabi Yahya. Gitu anak semuanya ya. Pinter. Selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi. Ini ya, tolong perhatikan. Nabi Zakaria alaihissalam ini khawatir anak semuanya. Jadi kan tadi sudah lanjut usia, belum lama sekali belum mendapatkan keturunan ya. Ini khawatir anak semuanya. Bahwa bila ia wafat nanti Nabi Zakaria wafat itu tanpa meninggalkan seorang pengganti. Khawatir kaumnya apa? Akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup yang mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi khawatirnya bagaimana sih? Jadi ketika Nabi Zakaria belum memiliki anak itu khawatir kelak kalau beliau wafat itu tidak ada pengganti sehingga kaumnya Bani Israel itu apa? Kehilangan pemimpin yang kelak ketika sudah tidak ada pemimpin itu Bani Israel akan kembali lagi dengan kehidupan yang lama, yaitu apa? Kemungkaran, kemaksiatan, yaitu apa? Selain itu adalah kemusyrikan, apa? Menyembah berhala. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihissalam dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Ini semuanya ya. Ini adalah kekhawatiran dari Nabi Zakaria. Nah, selanjutnya semuanya. Sebagai orang yang diserahi amanah, ini ceritanya seperti yang semuanya. Jadi Nabi Zakaria itu diberi amanah untuk melindungi Maryam binti Imron. Berarti Nabi Zakaria alaihissalam tiap hari pergi ke mihrab melakukan sholat semuanya ya. Mohon maaf ini IS ya semuanya. Melakukan sholat sambil menjenguk Maryam. Nah, Nabi Zakaria alaihissalam ini mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan terhadap Maryam diterima Nabi Zakaria melalui undian anak semuanya yang dilakukan oleh para pengurus mihrab. Jadi ya semuanya ibundanya Maryam siapa? Namanya? Namanya siapa tadi anak semuanya? Diserahkan oleh ibundanya. Nah, di sini ceritakan ayahandanya namanya Imron anak semuanya ya. Itu diserahkan oleh ibundanya. Nah, terus diundi siapa yang akan mengurus. Ibaratnya seperti itu anak semuanya ya. Diundi terus akhirnya yang mengurus ketemu adalah siapa? Nabi Zakaria yang mengurus. Ya, ini betul-betul diawasi. Nah, ketika sholat ya, itu sambil menjenguk Maryam. Nah, diawasi ya semuanya ya, selalu diawasi. Selanjutnya anak semuanya. Nah, di sini berikutnya bahwasanya apa? Suatu hari semuanya singkat cerita ketika Nabi Zakaria datang ke mihrab, ia melihat Maryam itu di salah satu sudut mihrab sedang sholat sujud anak semuanya. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan
musim panas. Nah, ini anak semuanya ya. Maryam itu sujud anak semuanya, sedang sholat. Nah, di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan. Seperti tadi anak semuanya digambar di awal tadi, ada seorang perempuan sedang bersujud, terus di sampingnya ada buah-buahan yang segar. Nah, jenis buah-buahan musim panas ya. Dalam hati Nabi Zakaria bertanya-tanya, dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu? Padahal mereka ibaratnya itu pada waktu itu berada dalam musim dingin, tapi kok ada buah-buahan musim panas ya. Ini dalam hati Nabi Zakaria ternyata bertanya-tanya. Nabi Zakaria tidak sabar menanti Maryam selesai sujud. Setelah Maryam selesai sholat, didekati oleh Nabi Zakaria untuk menanyakan tentang asal-muasal buah-buahan kepadanya. Hai Maryam, nah dari manakah engkau mendapati buah-buahan ini semua? Nah, padahal kan dalam tadi bertanya, ini kan musim dingin, ya. Mengapa ada buah-buahan musim panas? Sebenarnya kan seperti tidak mungkin, ya, semuanya. Maryam pun menjawab, ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Nah, ini anak semuanya. Sungguh menakjubkan ya, anak semuanya sungguh ajaib ya. Di kala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku. Ini sudah berada di depan mataku. Ibaratnya seperti itu anak semuanya. Tanpa mencari, ibaratnya gitu. Nah, Allah memberikan keajaiban. Demikian pula bila matahari terbenam, baratnya itu Maryam itu selalu diberi makanan oleh Allah. Nah, tanpa mencari. Nah, mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Berarti seperti itu. Nah, kan tadi sejak kecil sudah diawasi, sudah diasuh oleh siapa? Ya, Nabi Zakaria. Nah, ini dianggap sebagai bapak. Gitu anak semuanya. Mengapa ini anak semuanya? Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan? Dibalas oleh Maryam. Bukankah Allah itu Maha Kuasa memberikan rezekinya kepada siapapun? Nah, yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Gitu anak semuanya ya. Nah, dari sini anak semuanya, ternyata anak semuanya suatu peristiwa yang menakjubkan tadi, Allah Subhanahu wa taala itu memberi tanda-tanda akan kehamilan istri Nabi Zakaria, bahwa mulutnya itu tidak bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia anak semuanya. Padahal apa anak semuanya? Padahal istrinya ya, itu anak semuanya, ia itu tidak sakit. Nah, istri Nabi Zakaria alaihissalam itu hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan ataupun yang lainnya semuanya ya, menunjuk untuk memahamkan orang lain. Nah, selama 3 hari itu ia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang semuanya. Ini anak semuanya ya, diuji oleh Allah anak semuanya. Ya, lama tidak punya anak. Nah, istrinya diuji oleh Allah berbicara hanya dengan isyarat anak semuanya. Nah, ini digunakan oleh istrinya selama 3 hari itu dengan apa? Memperbanyak bertasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang anak semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria. Anak yang diberi nama Yahya itu kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Kelak anaknya, putranya Nabi Zakaria adalah Nabi Yahya semuanya. Jadi tadi di awal diceritakan bahwasanya akhirnya Allah pun mengabulkan doa dari siapa? Nabi Zakaria. Nah, ini harus tidak putus asa. Seperti yang diceritakan oleh siapa? Maryam. Nah, bahwasanya apa? Allah Maha Kuasa. Memberi rezeki apa? Tidak ada yang perlu apa? Diperhitungkan. Siapapun yang Allah kehendaki bisa untuk diberi rezeki yang semua, termasuk Nabi Zakaria akhirnya pun apa? Dengan kesungguhan hati ya, selalu berdoa, selalu beribadah, berusaha agar diberi putra. Akhirnya pun diberikan putra oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, anak-anakku semua yang Bapak sayangi, kisah Nabi Zakaria alaihissalam ini dapat dijadikan teladan anak semuanya. Bahwasanya untuk memperoleh keinginan, tadi keinginannya Nabi Zakaria apa? Nabi Zakaria keinginannya mendapatkan anak. Nah, kita itu
Kalau ingin sesuatu, punya cita-cita yang besar, yang agung, ya apalagi cita-citanya mulia, nah menjadi misalnya menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi dokter, menjadi guru, ataupun menjadi cita-cita yang lain yang mulia, ya yang tidak bisa Bapak sebutkan satu persatu. Ini semuanya harus dengan apa? Usaha yang kuat dan terus berdoa dengan ikhlas semuanya, ya. Tentunya dengan penuh kesabaran, diuji apapun kita tetap sabar. Kita tidak boleh putus asa semuanya. Setiap cobaan yang Allah berikan, yang Allah datangkan, tentu akan ada hikmah yang terkandung di dalamnya semuanya. Nah, gitu semuanya ya. Nah, makanya kita tidak boleh putus asa, jangan. Kita harus tetap semangat, berusaha, terus berdoa dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi ini di tengah pandemi Covid-19 anak semuanya. Meskipun pembelajaran mungkin dirasa sulit, anak semua tidak boleh putus asa, harus tetap semangat. Nah, tetap belajar dengan penuh semangat. Nah, kita anak semuanya ya. Mari anak semuanya ya. Kita tetap untuk bersemangat dalam belajar. Nah, sesuai dengan semangatnya Nabi Zakaria alaihissalam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan setulus hati. Selanjutnya, sikap keteladan apa sih yang ada pada Nabi Zakaria alaihissalam? Nah, ini yang pertama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang semuanya ya. Bahwasanya Nabi Zakaria tidak pernah putus asa untuk berdoa. Nah, yang kedua, selalu taat beribadah kepada Allah. Nah, ini sangat penting sekali ya semuanya ya. Selain berdoa juga kita taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya. Nah, ini yang ketiga yang sangat penting juga, yaitu apa? Nabi Zakaria sabar semuanya. Ya, selalu sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi tadi juga diuji oleh Allah, istrinya hanya bisa berbicara dengan isyarat, sabar semuanya. Nah, makanya tadi semuanya di akhir tadi cerita bahwasanya dari kisah keteladanan Nabi Zakaria semuanya dapat dipetik bahwasanya semuanya harus mampu menunjukkan apa? Selalu berdoa, harus kita tiru dari Nabi Zakaria. Kita harus selalu berdoa juga semuanya. Taat beribadah, kita harus juga taat. Nah, terdengar suara adzan langsung kita laksanakan sholat. Termasuk dengan perintah-perintah Allah yang lainnya semuanya ya. Nah, yang berikutnya ketika kita diuji kita harus sabar. Nah, misalnya mohon maaf, misalnya hujan, mau berangkat sekolah hujan, jangan putus asa. Hujan saya tidak berangkat, jangan ya. Nah, semuanya tetap mencari jalan agar bisa tetap berangkat ke sekolah. Bisa misalnya minta tolong diantar oleh ayahanda atau ibundanya. Gitu semuanya ya. Nah, pokoknya setiap ada ujian, misalnya ngantuk, ya jangan dipaksa untuk ngantuk, tetap dipaksa untuk tidak ngantuk. Nah, ini adalah ujian semuanya dalam belajar. Ya, misalnya sakit hanya batuk pilek biasa, ya tetap berangkat sekolah. Nah, baru panas sedikit, saya sakit bapak ibu, nah itu tidak boleh semuanya. Itu adalah ujian, semuanya harus sabar. Nah, harus apa? Semuanya kuat untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dari kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam semuanya mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan apa semuanya sikap dari keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Ini yang semuanya ya. Bapak juga selalu mendoakan untuk semuanya, semoga semuanya ya menjadi anak yang soleh dan solihah, berhasil meraih cita-cita yang diinginkan. Amin Allahumma amin. Itu saja semuanya dari Bapak ya. Nah, alhamdulillah ya, pembelajaran sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf anak semuanya ya. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat untuk anakku semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.